Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Pagi ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita di dalam tidur, yang disunatkan bagi kita untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap saat kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuji dan memuja Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena kehidupan kita tidak akan pernah sedikit pun lepas dari karunia Allah. Salat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah yang dirindukan, tentu yang dirindukan oleh anak-anaknya. Pada pagi ini kita akan mencoba mengumpulkan karakteristik seorang ayah yang baik yang dirindukan oleh anak-anaknya. Hal ini sangat penting sekali, melihat kedudukan seorang ayah dalam rumah tangga. Dia adalah pemimpin, dia adalah penggayung, dia adalah pelindung, dia adalah pengarah. Di mana peran ayah dalam mendidik anaknya, di dalam mengarahkan anaknya. Anak-anak yang tidak terurus dan tidak terdidik, salah satu di antara faktornya adalah hilangnya peran ayah di dalam rumah tangga. Ada beberapa poin dari karakteristik seorang ayah yang baik menurut Islam berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah
serta perkataan para salaf. Yang pertama, bahwa ayah adalah penanggung jawab. Dia adalah penanggung jawab pertama dalam mendidik anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surah Tahrim ayat 6. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban dari orang-orang beriman, yaitu kaum laki-laki, untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Namun perlu dia ketahui bahwa dia tidak akan bisa menjaga keluarganya dari api neraka kecuali setelah dia menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama adalah qu anfusakum. Jagalah diri dari api neraka, setelah itu baru keluarga dari api neraka. Si ayah tidak akan bisa menyuruh anaknya sholat kalau seandainya ayah tidak sholat. Begitu seterusnya. Karena si ayah adalah pemimpin, dialah yang bertanggung jawab, dia adalah qudwah. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Masing-masing kalian itu adalah ra'i. Apa itu ra'i? Kalau kita lihat kepada letter lek dari bahasa pengembala. Bagaimana pengembala? Orang mengembala sekian banyak dari kambing, hewan 100, 200. Apa tugasnya? Tupoksinya apa? Adalah bertanggung jawab, punya amanah untuk bagaimana kambing-kambing yang dia pelihara ini gemuk-gemuk semua dan tidak boleh berkurang. Maka ada yang menerjemahkan kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Tapi yang paling tepat itu ada setiap kalian itu adalah bertanggung jawab, punya tugas, punya amanah yang diembankan kepadanya. Karena amanah ini diberikan, maka akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Wal imamu ra'in, imam itu bertanggung jawab, diberikan amanah untuk apa? Terhadap rakyatnya, terhadap rakyatnya.
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Wal rajulu ra'in fi baiti ahlihi, laki-laki itu adalah bertanggung jawab yang diberikan amanah di rumah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi atau fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita adalah diberikan amanah di rumah suaminya dan dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hasan al-Basri dia menuturkan, man ala thalatha banatin aw thalatha akhawatin wajabat lahu jannah. Siapa yang memelihara 3 orang anak atau 3 orang saudari, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan ini makna yang sama, ada riwayat-riwayat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki, terutama adalah kepala keluarga, memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya yang sangat luas. Pemeliharaan, pendidikan. Maka kita lihat sebagai contoh bagaimana seorang ayah mendidik anak. Di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim, إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ketika dia berkata dan memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Begitu juga Nabi Yakub yang dia menasihati anak-anaknya, yang dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadati setelahku? Penanaman tauhid adalah yang sangat penting yang diperhatikan, dan ini tanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Anak kita, sudahkah kita nasihati semenjak dini untuk mengingatkan kepada mereka dan menanamkan tauhid kepada mereka? Ali bin Abi Thalib dia mengatakan nafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ay allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka, didik mereka. Dengan cara mengajarkan berarti memberikan pengetahuan dan mendidik, memberikan perhatian, memelihara, memberikan tarbiyah adalah tanggung jawab seorang bapak, seorang ayah yang dia adalah kepala keluarga. Yang kedua,
adalah kasih sayang dan perhatian. Ayah yang dirindukan adalah ayah yang memiliki kasih sayang, yang memiliki dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Maka merupakan sebuah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada seorang bapa memiliki kasih sayang kepada anaknya. Itu sudah fitrah. Tapi sudahkah kita memiliki fitrah ini, kita jaga dengan baik dan kita berikan lebih kepada anak kita? Dalam hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain, lalu Aqra bin Habis dia berkata, "Inna li 'ashratun min al-walad ma qabbaltu minhum ahada." Kata Aqra bin Habis, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan tak seorang pun di antara mereka yang aku cium. Mungkin bagi mereka keperkasaan, ketegasan, keseriusan itu adalah merupakan karakter seorang laki-laki. Dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam cium cucunya, berbeda dengan dirinya yang dia memiliki anak yang tidak pernah dia cium. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada anak yang akan melahirkan rasa tidak hanya dalam masalah fisiknya, tapi dalam masalah akidahnya, masalah agamanya, dan pendidikannya. Keikutsertaan orang tua di dalam pendidikan anak, terutama adalah ayah menanyakan bagaimana sekolah anaknya dan ikut memurajaah hafalan anaknya. Ini akan memberikan pengaruh psikologi yang kuat kepada anak. Yang mungkin di antara kita cuek dalam masalah ini. Seorang ayah merasa bahwasanya tugas utamanya adalah mencari nafkah, lalu dia tidak ikut serta di dalam memberikan perhatian dalam pendidikan anak. Yang ketiga, rasa keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan masing-masing sesuai dengan porsinya. Adil lawannya adalah zulm. Al-zulm wad'u syai'in fi ghairi mahallihi.
Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kita bersikap adil adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqullah wa adilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian dengan anak-anak kalian. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال إني نهرت بني هذا غلاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال فردوا. Nu'man bin Bashir dia mengatakan bapaknya membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada anakku ini, katanya. Lalu Rasulullah SAW tanya, apakah masing-masing anakmu engkau berikan seperti ini? Lalu dia menjawab tidak. Lantas Nabi SAW mengatakan, kembalikan. Dalam riwayat yang lain dia katakan Nabi SAW, fa inni la ushhidu ala jawr. Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas ketidakadilan. Terkadang kita sebagai orang tua memberi sebagian dari anak dan tidak memberi yang lain. Lalu Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana seorang orang tua, ayah, dia juga pengen mendapatkan seluruh perhatian dari anak-anak, kasih sayang dari anak-anaknya. Maka kita juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita yang sama. Bersikap adil ini terkadang memang berat, tapi ini adalah merupakan bagian dari sebuah tuntutan, karena ini adalah perintah dari Allah. Dan Nabi tidak menyetujui adanya orang tua yang tidak adil di dalam pemberian kepada anaknya. Sebab sampai batas mana keadilan itu? Saya melihat ada seorang ustaz yang Masya Allah luar biasa sikap adilnya untuk anak. Anaknya banyak, dia berupaya betul-betul adil.
dia catat, ya, dia punya komputer, dia buat dari data semacam bentuk rekening, akun. Terlepas dari kewajiban beliau, nafkah berbeda, nafkah sesuai dengan kebutuhan. Anak yang baik berbeda dengan kebutuhan anak yang mungkin prasekolah. Mana yang paling besar biayanya? Banyak. Pampasnya berapa kebutuhan? Tapi anak yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, biaya belum banyak dikeluarkan. Berbeda dengan anak lain. Berbeda dengan anak yang mungkin kuliah. Berbeda dengan anak yang mungkin di SD, SMP dan seterusnya. Ini adalah nafkah. Kita sesuaikan. Tapi ada di luar dari nafkah adalah pemberian. Mungkin hadiah atau yang lain yang di luar dari nafkah. Ustadz ini ketika salah seorang dari anaknya pengen beli A, membeli sesuatu yang itu di luar dari nafkah, taruhlah misalkan 100.000 nilainya, dia belanja, dia kasih, akan tetapi setiap anaknya yang lain itu dikasih, masukkan angka 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kalau 10 anaknya berapa dia tahu? Tapi itu adalah bagian sikap dia untuk menjaga keadilan antara anaknya. Ya, dia juga memiliki lebih dari seorang istri. Dia ambil sikap seperti itu juga. Dia berupaya bagaimana dia adil dalam pemberian. Berbeda dengan nafkah tadi. Ini adalah salah satu contoh. Ya, ada orang yang betul-betul menjaga sikap keadilannya kepada anaknya dalam pemberian. Yang keempat, disiplin. Salah satu bentuk kedisiplinan yang kita tanamkan kepada anak kita adalah menyuruh mereka untuk sholat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan waktu-waktu untuk mengerjakan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Mereka umur berapa? Umur 10 tahun. Ini hadis ini luar biasa hadis. Yang pertama, kita memberikan perintah kepada anak kita itu bertahap. Dan harus kita sesuaikan dengan umurnya.
Kapan baru kita perintahkan mereka untuk sholat? Adalah ketika anak kita berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena umur 7 tahun itu adalah umur mumayyiz atau tamyiz. Dia sudah bisa dan sudah mulai membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oh, anak saya umur 3 tahun dah tahu mana sapi betina dengan mana sapi jantan. Yang dimaksud dengan mumayyiz itu adalah fahmul khitab, paham akan pembicaraan kita. Maksudnya apa? Mengerti dia mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Ya, anak mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, dia sholat Allahu Akbar. Setelah itu ngobrol dia, pergi main, masuk lagi, berarti belum paham dia apa itu sholat. Maka pada umumnya anak yang sudah mulai dia paham adalah umur 7 tahun. Maka sholat anak yang umur 7 tahun ini walaupun belum wajib baginya, maka sholatnya sudah sah jika dia sudah memenuhi syarat-syarat wajib sholat. Maka boleh dia berada di antara saf dewasa dan tidak memutuskan saf. Maka anak yang sudah paham ini, itulah yang akan kita ajak untuk datang ke masjid, sehingga dia tahu. Bukan anak yang umur 4 tahun ya, atau umur 3 tahun yang kita ajak. Boleh silahkan, tapi bisa nggak kita mengendalikan? Kalau seandainya rumahnya sempit, dia lihat masjid tengah lapang, ya, senang dia. Oh, anak saya senang sekali datang ke masjid. Iya, karena dia lihat masjid jauh lebih luas daripada rumahnya, bisa berlari-lari, bisa bermain, bergelut dengan yang lain. Nah, ini akan berdampak kepada mengganggu kekhusyukan sholat. Tapi kalau anak saya 4 tahun atau 3 tahun, tapi dia adem, diam aja, mudah diatur, tidak banyak bicara. Nabi SAW juga membahas Hasan dan Husain yang mereka masih kecil. Nabi SAW pernah sujud, Hasan dan Husain saling duduk di atas punggungnya, sehingga Nabi tidak mau mengusik kesenangan anak cucunya. Pada saat itu dia sujud lama sekali, sehingga ada sahabat lihat ada apa ini dengan Rasulullah, ya, dia angkat kepalanya, dia lihat ada Hasan Husain. Maka umur 7 tahun ini baru kita perintahkan anak kita sholat. Sebelum itu boleh diajak, boleh silakan, tapi baru diperintahkan nak sholat. Umur 10 tahun boleh dipukul. Lalu bagaimana prakteknya? Umur 7 tahun, ini anak saya umur 7 tahun, nak sholat. Setelah itu diam. Lalu umur 7-10 tahun, nak, lah 10 tahun mau anak muang, tidak sholat, pukul. Tidak. Setiap waktu, 5 waktu dari umur 7 tahun itu diajak anak kita, diperintahkan anak kita untuk sholat. Datang waktu zuhur, suruh dia sholat. Waktu datang asar, suruh dia untuk mengerjakan sholat asar. Begitu terusnya setiap hari selama 3 tahun. Akankah umur 10 tahun dia akan melalaikan sholatnya? Ditambah lagi dibawa oleh orang tuanya, oleh ayahnya ke masjid, dibiasakan. Akankah anak itu akan lalai? Kalau setiap hari 5 kali ayahnya memerintahkan untuk sholat, tentu tidak akan lalai.
Kalau masih lalai, maka pantas dia untuk dipukul. Tapi tahapnya ketika dia sudah berumur 10 tahun. Kalau belum umur 10 tahun kita pukul anak kita tidak mau sholat, kita yang zalim. Salah di dalam mendidik, belum waktunya. Karena sholat merupakan tiang agama yang sangat penting perannya di dalam rukun Islam. Maka semenjak dini ditanamkan kepada mereka, dibiasakan kepada mereka. Anak balik umur berapa? Rata-rata umur 13, 14. Berarti 6 atau 7 tahun sebelum dia balik sudah dibiasakan. Akankah ketika dia balik dia akan malas-malas untuk mengerjakan sholat? Tentu tidak. Kalau ada orang tua yang mengeluh, oh, Ustaz, anak saya umur 18 tahun malas sekali sholat. Bagaimana caranya menyuruhnya sholat, Pak? Ini ada salah konsep. Ya, salah konsep di dalam mendidik. Kita dari awal sudah lalai di dalam mendidik anak kita, tidak disiplin. Maka kedisiplinan itu berawal dari semenjak dini. Penanaman karakter adalah sejak kecil. Membentuk batang, ya, batang pohon. Kalau kita mau membentuknya adalah ketika dia masih lunak, sebelum dia menjadi kayu. Kalau sudah jadi kayu nggak bisa kita akan membentuknya sama sekali. Begitu juga anak. Jadi penanaman karakter bukan di kelas 5, bukan di tingkat SMP atau SMA, tapi bentuk karakter itu mulai dari dini, semenjak kecil. Maka anak, kata ulama, anak akan tumbuh besar sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh ayahnya. Maka kebiasaan anak itu adalah kebiasaan ayah. Kemudian mufarriqu bainahum fil madhaji', umur 10 tahun dipisah tidurnya. Karena sudah mulai mengenal. Disinilah kalau dinamakan sekarang ini pendidikan seksual dini untuk anak, ya di situ sudah mulai, karena anak sudah mulai melihat adanya hal-hal yang lain. Bedakan atau pisahkan tempat tidur mereka. Umar bin Khattab dia mengatakan, adibu auladakum, didiklah anak-anak, فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ayo, bagaimana orang tua kita mendidik kita dulu? Kalau kita terapkan apa yang diterapkan oleh orang tua kita dulu dengan anak kita sekarang, hancur, apa cair awalnya. Orang tua kita mungkin dulu keras, anak sekarang nggak bisa. Karena memang itu adalah zamannya. Ya, dengan bermacam-macam orang mengistilahkan zaman apa? Zaman Gen Z dan zaman strawberry, apa? Generasi strawberry, generasi Z lah, generasi apa lah. Berbeda dengan zaman kita dulu, penuh tantangan. Kita hidup di kampung dulu penuh tantangan, main bermacam-macam. Aduh, tahu dengan kalau kami di kampung dulu, ya, bermain namanya 1000 benteng. Bergulat kita dulu dengan kawan itu biasa. Kini awak mencari anak aja bergulat, rasanya cameh, awak pun cameh rasanya. Aku bercakap, biasalah.
anak dahulu bertengkar, bercakap biasa, tapi sekarang kita sudah sayang, sehingga anak kita itu mentalnya juga sudah berubah, karena pemahaman kita juga sudah mulai berbeda. Maka benar kata Umar, adibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didik mereka karena mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang bukan sama dengan zaman kita. Maka oleh karena itu didik kedisiplinan. Kemudian yang kelima adalah teladan yang baik. Bahwa ayah adalah teladan bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana pentingnya teladan, di mana teladan kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik memiliki karakter-karakter yang tentu yang baik. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la khuluqin wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang baik, dan akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua adalah contoh yang akan menjadi sosok yang pertama yang akan dicontoh oleh anak kita. Dan anak kita tipenya adalah mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya. Lihat anak-anak masih kecil, kadang baju awak dipakai, sandal awak dipakai. Ya, kayak kita duduk kayak apa, dia duduk kayak gitu juga. Maka anak kita itu membeo memang. Kalau kita lihat fase dari pertumbuhan anak itu, ada sebuah buku yang Masya Allah luar biasa juga ya dalam pendidikan, yaitu fase-fase pertumbuhan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada fase mulai dari misalkan lahir, fase bayi, mulai dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Bagaimana karakter anak? Umur 2 tahun 1 hari sampai 6 tahun itu adalah masa di mana anak mulai belajar berbahasa, mulai dari 2 kata terakhir atau 2 huruf terakhir, kemudian dijalin dengan beberapa suku kata, kemudian mulai dengan kata. Maka anak pada saat itu suka dia mengulang-ulangi kosakata. Terkadang ketika kita mau nyuruh dia mengatakan apa, berulang-ulang lagi, apa. Ini bukan dia tidak dengar, tapi saatnya dia ingin menghafal dan masuk dalam memorinya. Maka oleh karena itu, hendaklah kata-kata yang ada di rumah tangga itu adalah kata-kata yang baik. Jangan kata-kata ya carut marut, kata kasar. Kalau itu yang terjadi, itulah yang akan terekam oleh memorinya. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, mirip dengan perkataan Umar bin Khattab
la tukrihu auladakum ala adabikum fa innahum makhluquna li zaman ghairi zamanikum wa 'allimuhum bil qudwati qabla al maqal. Janganlah kalian paksa anak-anak kalian dengan adab-adab kalian. Sesungguhnya mereka tercipta untuk zaman bukan zaman kalian. Akan tetapi ajarlah mereka dengan qudwah, keteladanan, suri tauladan qabla al-maqal, sebelum ucapan. Jadi mendidik dengan ahwal, dengan keadaan kita, itu akan jauh lebih baik. Makanya Nabi SAW juga menyuruh kita untuk sholat sunat itu di rumah. Sholat wajib di masjid, sholat sunat di rumah. Itu juga diantara, kalau kita bawa kepada pendidikan, adalah mendidik anak dengan keadaan. Kalau semua sholat ada kita laksanakan di masjid, anak kita tidak melihat bagaimana sholat kita. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Maka didik anak kita dengan komunikasi yang baik ketika mereka masih kecil. Tadi sudah kita bahas juga, anak itu akan meniru orang tuanya dalam perkataan dan keseharian. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana bahasa di situ rumah tangga, lihat bahasa anak. Karena dia terdidik dengan bahasa yang ada dalam keluarganya. Bagaimana bapaknya berbicara dengan ibunya, bagaimana ibunya berkata dengan bapaknya, bagaimana komunikasi satu sama lainnya dalam rumah tangga, itu adalah membentuk anak. Imam Syafi'i mengatakan, man addaba waladahu saghiran surra bihi kabira. Siapa mendidik anaknya sejak kecil, sejak dini, dia dididik dengan baik, maka dia akan bahagia dengan anaknya ketika besar. Maka ini juga peran didikan atau berbakti kepada anak ketika mereka masih kecil. Kemudian yang ketujuh adalah fleksibilitas. Fleksibilitas, yakni fleksibel. Orang tua juga memiliki sikap fleksibel, bisa ya tidak kaku. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi seseorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya, semaksimal. Nabi SAW juga mengatakan, wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sebagiannya, dan apa yang mampu kamu lakukan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Juga Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun
wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, akan nyerah. Maka berlakulah secara lurus, moderatlah, ya, saddidu, usahakan kita melaksanakan yang benar. Kalau tidak, ya mendekatlah kepada yang benar. Ibnu Abbas dia mengatakan, la'ib ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Ini fase pendidikan, ya, dan juga menunjukkan fleksibilitas. Bermainlah dengan anakmu selama 7 tahun dan didiklah dia selama 7 tahun dan jadilah sahabat baginya selama 7 tahun. 7 kali 7 kali 3 21. Kalau kita lihat, sebelum dia masuk SD, kita bermain dengan anak kita, mulai dari kecil, ya, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih bermain kita dengan anak kita. Ayo, gimana kita bermain nggak dengan anak kita? Waktu SD, 7 tahun berikutnya didik. Kemudian berarti umur 14 tahun sudah mulai balik, pencerobohan, terjadi perubahan pada dirinya. Maka umur akhir balik itu adalah umur yang paling paling riskan, paling dibutuhkan perhatian dari orang tua untuk anak, paling labil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka pada saat itu dibutuhkan apa? Sikap ayah yang bersahabat dengan anaknya. Pernah saya membaca sebuah tulisan bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada anak perempuan, akhirnya ada yang jatuh pacaran dan yang lainnya, itu disebabkan karena komunikasinya dengan ayahnya terputus. Sering dikatakan bahwa orang yang cinta pertama anak perempuannya adalah kepada ayahnya. Tapi ketika cinta pertama ini tersumbek, tidak bisa diberikan, ya, maka dia cari tempat yang lain. Dia pengen curhat kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak memberikan perhatian, maka dia curhat kepada yang lain. Maka umur SMP, SMA, anak kita itu sudah harus kita jadikan sebagai sahabat. Bapak Ibu, tidakkah kita pengen anak kita itu betul-betul kita ini dijadikan sebagai tempat curhatnya? Kita kadang-kadang iri melihat anak kita diam dengan kita, tapi dengan orang lain bergembira, bercerita, betul tak? Nah, ini ada apa nih? Dengan kita sendiri tidak bisa dia bercerita, tapi dengan orang lain dia enak bercerita. Tidak kita pengen anak kita itu ceritanya adalah kepada kita semua. Ini kita perbaiki konsep kita ini mungkin. Mau dia bercerita, kita, lah cerita lah ya, ayah latih, ayah anak mau belum bercerita, kita sudah potong dulu. Ini perlu kita perbaiki. Maka
Umur 21 kalau seperti tadi yang kita didik, waktu kecilnya menjadi kita bermain dengannya. Waktu dia SD kita didik, kita bimbing. Waktu dia SMP dan SMA, mau masuk juga perguruan tinggi, menjadi temannya, sahabatnya. Maka umur anak kita 21, Masya Allah, ya, terdidik sesuai dengan zamannya juga, dengan fase-fasenya. Yang kedelapan adalah mendorong kemandirian. Mendorong kemandirian menunjukkan bahwa seseorang itu bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka kemandirian, tanggung jawab dan kemandirian anak harus kita tanamkan, sebagaimana juga Nabi SAW menanamkan juga kemandirian. Di antaranya apa kata Nabi? Li ayya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila al-jabal fayahtatib fayabi'u fayakul wa yatasaddaq khairul lahu min an yas'ala an-nas. Sesungguhnya kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu dia pikul, setelah itu dia jual, kemudian hasil dari jual dia makan, dia bersedekah, lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Ini menunjukkan kemandirian, ya, tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain dengan hanya minta-minta. Gampang lah, nanti aku hubungi kawan aku, dia bisa bagi aku. Ambilnya kau minta kepada yang lain, minta.